Kalau ngomongin kuliner legendaris di Bandung, pasti udah nggak asing dong sama yang satu ini, Bos. Daging empuk, bumbu nendang, dan penyajian yang nggak biasa. Ini dia, iga bakar si jangkung. Bukan cuma soal daging empuk yang lumer di mulut, tapi juga cerita usaha di baliknya yang nggak kalah nendang. Usaha ini dimulai dari dorong gerobak keliling loh. Gak instan, tapi penuh perjuangan. Dari nasi goreng ke iga bakar. Dari tenda terpal ke resto ramai pengunjung. Mantap gak tuh, Bos? Gak sendirian, kali ini kita ajak Kak Rere, seorang konten kreator yang bakal ikut ngegerebek dapur warung makan ini, Bos. Aduh, panas banget. Hati-hati teh, calana salah nyepongna kosnya kuduna aku tangan hiji we teh kieu teh tah. Tapi meltep ya? Oh iya emang kayak gini kalau lagi panas saya cuma peletukan tah. Jadi posisinya kayak gini, jadi nggak kena muka. Udah nggak apa-apa, ini dihandle sama karyawan aja. Teteh ikut aku ke belakang, kita lihat proses selanjutnya. Boleh? Beneran nih, boleh ke belakang? Boleh pasti. Halo bos, ini iga bakar si jangkung yang khas di Bandung. Nu enak pisan. Kunaon enak, soalnya disajikeunana langsung jeung coet-coetnya langsung. Penasaran? Tetap di cuan, Bos. Ini dia, sosok yang menghadirkan menu kuliner khas kota Parahyangan, Pak Haryanto, atau lebih akrab dengan panggilan si jangkung. Iga bakar mula-mula dulu waktu aku ngerintis, aku pertama jualan tuh kayak nasi goreng, sate, tongseng, cuma kurang baik gitu ya, kurang bagus. Pas tahun awal 2000-an aku beralih ke iga bakar. Iga bakar, cuma yang kita pertahankan, kita penyajiannya pakai cobek tanah liat. Oh iya, Bos. Ternyata Pak Haryanto bukan berasal dari background yang sejalan dengan bisnisnya ini loh. Aku dulu backgroundnya bukan masak, dulu kita pernah kerja di hotel. Cuma ya itu cuma backgroundnya di Pronopis ke FB nggak nyambung ya. Alhamdulillah kita senang masak, jadi alhamdulillah sampai sekarang bisa kayak gitu. Belajarnya belajar di jalan aja kayak gitu. Kita intip langsung dapurnya aja nih, Bos. Gimana sih prosesnya sampai iga bisa lumer dan menggoda gini? Kang banyak banget ya ini. Ya, iya keur masak iga bakar ya. Oh, tapi ini kompoknya emang sebanyak ini, Banyak, Kang? jadi sekali masak kita di sini langsung 10 atau 15 iga bakar. Kayak main piano, do, re, mi, fa, sol, la, si, kayak gini. 10 sampai 15 jam Oh, bakar, kayak Bos. gini contohnya nih, kayak gini langsung. Kita masukin. Jadi prosesnya tuh di sini masaknya? Di sini cuma manasin doang. Oh, manasin Jadi doang. iga bakar tuh ada prosesnya, ada 3 tahap. Direbus, dibakar, dan ditumis di sini langsung. Coba ya, Kang. Ya, kayak gitu langsung. Ini. Baru kita tambahin Itu apanya, Kang? kecapnya. Oh, kecapnya. Ini tahu matangnya tuh dari mana? Udah kayak gini, udah matang? Udah matang, udah merata kayak gini. Baru dikasih tomat. Oh, tomatnya. Nih, udah siap. Oh, langsung. Oh. Sek. Yang namanya usaha kuliner pasti nggak jauh-jauh dari panasnya api kompor. Bahkan kecipratan sama panasnya masakan. Jadi hal yang biasa di sini. Jadi kita sekarang kalau di iga bakar si jangkung sebenarnya ini kurang. Harusnya itu kita sekali masak harusnya 20, berhubung kita dapurnya kecil paling cukup buat 15 porsian sekali masak. Makanya di sini kadang-kadang waiting list kayak gitu. Soalnya setiap proses kayak gitu kita membutuhkan waktu, sedangkan ya konsumen datang yang berudah. Wah, jadi waiting list kayak gitu. Wih, lihat aja tuh, Bos. Nggak berhenti-berhenti pesanan iga bakar dimasak di sini. Maka nggak heran, pasti banyak banget nih kebutuhan daging untuk sehari aja ya, Bos. Kita di sini sehari paling bisa ngabisin sekira setengah kintalan sehari. Penyajiannya yang unik juga jadi pemikat sajian iga bakarnya ini. Bukan cuma pemanis tampilan aja, tapi ada fungsi lebihnya loh. Kang, ini tuh kenapa sih disajiinnya harus pakai ini? Oh, pakai cobek tanah liat, soalnya ini menambah cita rasa. Tambah wangi, tambah enak, tambah sedap, dan tahan lama dari awal sampai akhir makan. Pasti kondisinya Panas ya? panas dan tidak bau besi. Kalau di tembaga lama-lama bau besi dan
bau gosongnya nggak Gosong. enak. Dari sebuah gerobak sederhana sampai jadi ikon kuliner Bandung, Iga Bakar Si Jangkung ngebuktiin kalau rasa yang jujur, pelayanan yang tulus, dan konsistensi itu lebih kuat dari sekedar viral sesaat. Makanya untuk urusan harga yang ditawarkan jelas jadi faktor utama usaha kulinernya bisa ramai. Kita di sini harga paling murah di sini kita Iga Bakar plus nasi plus minum cuma 50.000. Yang lainnya kayak kepala kambing, kayak paha, kita kisarannya 300.000 cukup buat 5 orang tapi. Dan yang paling penting, usaha ini nggak dibangun dalam semalam. Ada jatuh bangun dan ada keberanian buat tetap berdiri meski saingan makin banyak dan selera pasar berubah-ubah pastinya, Bos. Aduh, alhamdulillah di sini kalau dihitung porsi kadang-kadang pusing ya. Cukuplah buat menghidupi keluarga, bayar karyawan kayak gitu ya. Rata-rata sehari kita 200 porsi sepi-sepinya kita dapat sehari. Wih, coba aja 200 porsi dalam sehari sudah pasti didapat. Kalau dikalikan dengan harga jualnya, omsetnya per hari udah double digit tuh, Bos. Gak cuma Iga Bakarnya aja nih, Bos. Seiring berjalannya waktu, berbagai macam varian menu juga dihadirkan untuk pelanggan setianya. Yang paling best seller pasti Iga Bakar. Cuma kita menu-menu yang lain banyak. Kayak tongseng, sop, tengkleng, nasi goreng, sate potong, sama kerensengan. Yang baru-baru kita ada kepala tengkleng, kepala paha rica, sama kambing Arab. Sebagai kuliner legendaris, inovasi sangat diperlukan untuk tetap bertahan hingga saat ini. Di era sekarang, nggak cukup cuma enak aja, Bos. Sosmed jadi andalan dan si Jangkung tahu banget cara mainnya. Alhamdulillah kita sekarang tuh aktif di TikTok, IG, sama YouTube. Alhamdulillah itu mengaruh banget. Kalau nggak ada gitu, nggak ada konten, mungkin warung kita nggak akan sebesar sekarang. Sosmed mengaruh banget kayak gitu. Soal rasa, sajian yang ada di sini emang nggak pernah mengecewakan. Membludaknya pengunjung terutama di saat jam makan dan hari libur jadi bukti nyata bahwa cita rasanya jadi pilihan banyak orang. Biar bisa menampung banyak pelanggan, warung makan ini sampai buka cabang di beberapa tempat di kota Bandung loh, Bos. Kita cabang sekarang udah ada 6 cabang, tapi kita pertahankan di kota Bandung sendiri. Jadi kalau kita buka di luar kota kurang menantang. Jadi wisatawan biar ke Bandung tanpa ke Iga Bakar Si Jangkung kurang afdol. Apa sih mindset yang bikin mereka tetap jalan meski badai datang silih berganti? Kita kalau mau usaha harus pakai cinta. Dan jangan ragu-ragu kita untuk memulai sesuatu usaha. Nggak usah mikirin modal, cuma penting kita tekadnya dulu nomor 1. Modal belakangan. Gak cuma bikin perut kenyang, tapi cerita di balik asap dapurnya juga bikin hati anget nih. Kang, biar bos di rumah pada belajar juga nih biar bisa kayak Akang. Itu apa aja Kang tipsnya? 1 tekad, Tekad, cinta, cinta, konsisten, konsisten, dan yang penting apa Kang? jacuan bos.